Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir dalam acara bimbingan kelompok kali ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena bimbingan kelompok ini dilaksanakan secara daring. Nggak apa-apa kan ya teman-teman? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, sebelum kita awali bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Min, doa selesai. Sebelum masuk ke materi, di sini apakah kan sudah paham apa itu bimbingan kelompok? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya belum seberapa paham tentang bimbingan kelompok. Tolong dijelaskan sedikit ya Pak. Ya, oke, saya akan jelaskan secara singkat dan jelas. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan sebuah kegiatan pemberi informasi dan suasana kelompok. Maksudnya dalam suasana kelompok yang ada di mana itu adanya sebuah penyusunan rencana untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi singkatnya itu adalah bimbingan kelompok itu merupakan atau seperti membahas sesuatu, namun sesuatu tersebut itu diselesaikan atau dipecahkan secara berkelompok seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan topik tugas yang sudah saya tentukan, yaitu bertema tentang menggali dan mengenali potensi dalam diri. Nah, dari sini apakah dari teman-teman ada yang tahu apa itu sebuah potensi diri? Menurut saya potensi diri itu merupakan kemampuan yang ada dalam diri, Pak. Ada yang lain, pendapat yang lain mungkin bisa menambahkan teman-teman? Ya seperti itu Pak. Jadi apa-apa yang ada di dalam diri dan itu bisa dikembangkan gitu, diasah. Oke, kalian sini sudah mengetahui ya apa itu potensi diri, meskipun masih ada kekurangan sedikit lah. Yang penting masih kalian sudah paham. Oke, saya akan share screen PPT-nya. Jadi potensi itu seperti ini. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah Pak, sudah terlihat dengan jelas. Nah, jadi sebentar ya. Potensi diri. Apa sih itu potensi diri? Potensi diri sendiri itu merupakan syarat-syaratnya itu gini. Kemampuan individu dan kapasitas individu yang masih tersimpan dalam diri. Dalam artian, kalian semua itu memiliki potensi diri, yaitu berupa bakat terpendam istilahnya itu. Kemampuan dan kapasitas ini itu bisa dalam semua bidang ya, terlepas dari positif atau negatif. Potensi tetaplah sebuah potensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, potensi diri itu merupakan kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum digunakan secara maksimal. Nah, sekarang jenis-jenis potensi diri. Ada yang mau berpendapat apa itu berbagai macam jenis potensi diri itu seperti apa saja? Ada yang tahu apa saja potensi Saya, diri Pak. itu? Ya, silakan. Seperti kemampuan musikal gitu. Contohnya kayak bermain gitar, terus menyanyi dan juga menciptakan lagu seperti itu, Pak. Ya, benar. Nah, kita akan mengupas jenis-jenis potensi diri ini ya. Yang pertama yaitu bisa dilihat kan apa tuh, ada kemampuan sosiologis. Kemampuan sosiologis ini merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk peka terhadap permasalahan sosial di sekitarnya. Dan kemudian ada kemampuan naturalis. Kemampuan naturalis itu kemampuan seseorang untuk merasa peka terhadap lingkungan alam sekitar. Contohnya kayak pecinta lingkungan gitu, aktivis lingkungan. Yang kemudian ketiga adalah kemampuan musikal. Kemampuan musikal sendiri itu merupakan kecerdasan seseorang untuk menciptakan harmoni lewat suara.
Suara tersebut itu umumnya diciptakan melalui alat musik seperti komponis gitu. Dan kemudian adalah kemampuan logika. Kemampuan logika ini tuh kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis maupun sistematis. Biasanya itu mereka suka menghitung maupun menghafal rumus-rumus sistematis seperti mereka itu kayak saintis atau ilmuwan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan visual. Kemampuan visual ini merupakan sebuah kecerdasan dari manusia sendiri itu untuk menciptakan sebuah kreasi visual. Kreasi itu bisa berupa gambar, lukisan, atau sebuah film. Misalnya kayak menerjemahkan makna dari sebuah lukisan seperti itu. Kemudian kemampuan spasial. Kemampuan spasial berhubungan dengan pemahaman akan sebuah ruang spasial, contohnya pemetaan. Itu biasa kayak orang kayak sopir-sopir gitu kan, bisa mengembangkan potensi ini. Atau contoh lain seperti kayak pecinta alam, kan mereka biasanya kayak menjelajahi alam. Biasanya itu kayak menggunakan peta atau kompas. Cara nalurinya itu bisa menggunakan tangan atau menggunakan garis matahari atau kayak melihat hanya dengan matahari, kemudian diukur dengan tangan atau dengan air dan segala macam yang ada di sekitarnya. Kemudian kemampuan intrapersonal. Kemampuan intrapersonal sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengatur, serta memanajemen dirinya sendiri. Biasanya orang-orang tersebut itu pandai dalam mengambil keputusan, merancang visi misi, dan menetapkan tujuan hidupnya. Yang kemudian yaitu kemampuan linguistik. Kemampuan linguistik ini merupakan kemampuan individu dalam berbahasa, seperti halnya public speaking, berceramah maupun berdiskusi. Kemudian ada kemampuan kinestetik. Nah, kemampuan kinestetik ini tuh merupakan kemampuan seseorang dalam menggerakkan tubuhnya, seperti halnya atlet atau seorang penari-penari gitu. Mereka dengan lihai menggerakkan tubuhnya seperti itu. Dan yang terakhir merupakan kemampuan interpersonal. Kemampuan ini tuh merupakan kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan sosial, seperti mereka itu pandai kayak berkomunikasi, melobi, mewawancarai, dan semacamnya. Seperti itu. Dari sini, apakah penjelasan saya bisa diterima? Atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di pikiran teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, saya akan lanjutkan. Kenapa potensi diri itu penting? Nah, potensi diri itu penting ya teman-teman, karena dalam sebuah potensi diri itu, kita dapat mengetahui kemampuan apa yang bisa kita kembangkan saat ini dan ke depannya. Apabila seseorang sudah tahu potensinya apa dan dikembangkan untuk membantu seseorang, itu bisa digunakan sebagai arah kita untuk menentukan tujuan kita ke depannya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengenali potensi yang ada dalam diri kita? Nah, sebelum masuk ke ranah itu, mari kita melihat pentingnya potensi diri ini. Potensi itu sangat penting. Seperti halnya ini, ada contoh ya, sebuah contoh. Bakat terpendam dari si A ini. Si A ini suka dengan bakat seni ya. Jika si A ini menyadari akan bakat alamnya, dari bakat yang ada dalam dirinya, maka si A ini dapat mengembangkan potensi keseniannya yang cocok dengan dirinya, sehingga bisa menekuni potensinya itu dan bisa membuat dia itu berkarir ke dunia seni, seperti halnya kayak melukis, menari, ataupun dengan hal yang berhubungan dengan seni. Dari sini, apakah penjelasan saya bisa diterima? Bisa, Pak. Nah, kemudian cara mengenali potensi diri. Yang pertama adalah kemampuan Yang pertama adalah meluangkan waktu 15 menit setiap hari. Kedua, jangan takut untuk mengambil sebuah keputusan.
Yang ketiga, menetapkan tujuan. Yang keempat, mencoba hal-hal baru. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang baru. Yang keenam, pertahankan komitmen. Dan yang ketujuh, mengikuti kegiatan positif. Dari sini apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak, Ya, silakan. kan kita kan pasti punya potensi ya Pak ya. Kalau misalnya potensinya itu nggak diasah, itu gimana Pak? Kalau semisal Nggak ditekuni sama kita, itu gimana Pak? potensi itu penting ya, teman-teman. Karena sebab potensi itu kita dapat mengetahui kemampuan apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Seperti saya yang jelaskan tadi, apabila seseorang sudah tahu apa potensi yang ada dalam dirinya dan bisa mengembangkan, maka bisa digunakan sebagai arah kita untuk menentukan tujuan kita ke depannya. Jadi potensi itu sangat penting. Dan kita harus menekuni potensi itu agar bisa melanjutkan karir ke depannya dan bisa menentukan tujuan hidup kita. Seperti itu, teman-teman. Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Ya Pak, terima kasih. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Mengenali potensi diri itu kan yang pertama meluangkan waktu 15 menit. Nah, 15 menit itu untuk apa aja, Pak? Nah, jadi meluangkan waktu 15 menit ini tuh setiap hari itu berfungsi untuk mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Yang pertama itu ketika meluangkan waktu 15 menit itu, tanyakan dalam hati teman-teman masing-masing mengenai apa kelebihan dan kekurangan diri sendiri, lalu tulis poin-poin penting dan poin-poin tersebut secara detail dalam sebuah kertas tulisan. Nah, dari poin-poin tersebut itu akan melihat poin mana yang harus kita benahi untuk kemajuan di masa yang akan datang. Dan meluangkan waktu 15 menit itu digunakan juga untuk lebih mengenal jati diri kita masing-masing dan jati diri kita yang sebenarnya, dan bisa dijadikan sebuah introspeksi diri untuk kedepannya. Seperti itu, teman-teman. Maka penjelasan saya bisa dipahami? Sudah, Pak. Terima kasih. Pak, mau izin Mungkin tanya, ya, silakan. pertahankan komitmen itu maksudnya apa ya, Pak? Nah, pertahankan komitmen itu maksudnya kayak gini. Motivasi untuk mengenal diri sendiri itu perlahan-lahan akan surut jika teman-teman tidak menemukan hasil apa-apa. Jadi, usahakan ya agar teman-teman itu tetap semangat, bergairah dan termotivasi dalam menjalani hidup, sehingga komitmen yang teman-teman tetapkan sejak awal itu tidak akan hilang begitu saja. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Oke. Saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara mengembangkan sebuah potensi diri. Sini ada 12 tips ya. Yang pertama, kenali potensi diri sendiri. Yang kedua, niat dan yakin. Yang ketiga, menerima sebuah kritikan. Yang keempat, selalu berpikiran positif. Yang kelima, berteman dengan siapa saja, namun bergaul dengan orang-orang yang berintegritas. Yang keenam, senantiasa optimis. Yang ketujuh, memotivasi diri. Yang kedelapan, menerima kekurangan. Yang kesembilan, memaafkan diri. Yang ke-10, keluar dari zona nyaman. Yang ke-11, banyak belajar. Dan yang terakhir, mengasah potensi diri. Nah, dari 12 tips tadi, apakah ada yang ditanyakan atau masih ada yang belum paham? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tips yang nomor 5, Pak, itu penjelasannya bagaimana, Pak? Oh, berteman dengan nah, jadi gini, memilih teman itu juga merupakan hal yang harus diperhatikan ya. Teman itu juga menentukan ke kalian semua itu untuk mengembangkan potensi dalam diri. Karena itu jangan sampai
salah dalam memilih teman. Ketika Anda berada di lingkungan pertemanan yang baik, maka Anda sangat mendukung proses pengembangan potensi dalam diri Anda. Nah, maka dari itu, teman-teman harus pandai dalam memilih sebuah lingkungan pergaulan. Karena seseorang teman atau lingkungan pergaulan ini tuh memiliki pengaruh besar dalam kehidupan teman-teman sekalian. Seperti itu. Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih, bisa dipahami. Mungkin ada lain, masih ada yang kebingungan tentang 12 tips yang saya berikan tadi ini. Tidak ada ya? Kalau semisal tidak ada, saya akan tutup bimbingan kelompok kali ini. Ya, jadi kesimpulannya tuh, kalau semisal potensi itu sebenarnya ada dalam diri kalian masing-masing. Namun kalian juga harus menemukan potensi itu dalam diri kalian masing-masing dengan cara-cara yang tadi ini, seperti meluangkan waktu 15 menit, jangan takut mengambil keputusan, dan menentukan tujuan dan lain-lain. Intinya tuh yang pertama itu adalah niat dan yakin sih. Niat dan yakin. Yang penting yakin bisa menemukan potensi apa yang ada dalam diri kalian masing-masing. Ya udah, saya tutup. Mohon maaf ya jika saya ada salah kata. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita diskusikan hari ini bisa berguna bagi kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Doa selesai. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf bila saya ada salah kata, ucapan atau tingkah laku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga, Pak. Pak. Terima kasih ya Pak.